أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والإسلام ودين الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بالحكمة العارفين ونسألك بعلمك العظيم واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Memuja dan memuji kepada Allah, berikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Semoga kita yang hadir dan duduk dengan istiqamah di malam hari ini senantiasa Allah limpahkan rahmat, limpahkan ampunan dan keberkahan, terlebih-lebih untuk keselamatan dan kesuksesan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kelak kita mendapatkan syafaatul uzma bagi Nabi Muhammad SAW baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ibu Enda beserta keluarga dan sahabat-sahabatku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari rangkaian bacaan dari hal-hal yang kita menjadikan jawab setiap majlis kita, baik tawasul, membaca surah Yasin dan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Simple Dorot yang hari ini kita sampai di halaman 24, yaitu Wanasya'a sallallahu alaihi wasallam al-akmali al-syar. Ya, persis pertengahan dari kitab Simple Dorot yang mungkin yang sahabat-sahabat pakai sama dengan saya, ada terjemahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nasra'u ya Allah wa barakatuh ya kathir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa nasya'a sallallahu alaihi wasallam. Maka fa nasya'a tumbuhlah Sallallahu alaihi wasallam daripada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala akmali awshafi, yaitu dengan kesempurnaan dari sifat-sifatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahuffuhu minallah, tentunya itu adalah dikelilingi dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jamirul riayah, yaitu dengan kesempurnaan atau sebaik-baiknya perlindungan dari Allah. Wa ghamirul altaf, dan juga dari berbagai macam karunia dalam kesempurnaan yang berlimpah dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita setelah kejadian baginda Nabi Muhammad SAW yang dibelah dada beliau, lalu dikeluarkan dari hati beliau, dicuci oleh malaikat Jibril, dibersihkan sebersih-bersihnya. Namun di sini dijelaskan bahwa dalam kitab ini tidak ada yang dibuang, tidak ada yang dibersihkan kecuali kaca yang sudah jernih lalu dilap agar lebih tampak lebih jernih. Berlian kalau makin digosok makin mengkilau cahayanya, sudah mengkilau digosok lagi tambah mengkilau. Begitulah kira-kira bagaimana gambaran baginda Nabi Muhammad SAW ketika dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hati beliau, dibersihkan dengan air yang diambil dari air telaga Rasulullah SAW disuai Allah, lalu diberikan juga kesempurnaan lagi setelah pembelahan dadanya, ya, jangan seperti semula, seolah tidak ada kejadian yang beliau itu dibelah dadanya. Namun demikian
ya sahabatnya Rasulullah Nasrani ini melihat kejadian tersebut, lalu melapor kepada Halimatus Sa'diyah karena khawatir akan terjadi sesuatu. Maka apa yang dikatakan oleh Halimatus Sa'diyah, kita kembalikan ini kepada Siti Aminah dari ibundanya baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun ini adalah satu kejadian yang istimewa yang dikehendaki oleh Allah menjadi satu kebaikan, tapi kekhawatiran dari seorang ibu angkat dari Usair Halimatus Sa'diyah itu tetap tidak terelakkan. Maka dikembalikan kepada ibunda beliau itu Siti Aminah. Maka di sini katakan pada saat Sallallahu Alaihi Wasallam ala akmali awshaf yahufuhu minallahi jamilur ri'ayah wa ghamirul alqah. Rasulullah SAW tumbuh dari hari ke hari dengan kesempurnaan akhlak beliau, sifat-sifat kesempurnaan beliau, sifat batiniah, jasadiyah, semuanya. Ya. Malah ketika saya mendapatkan penjelasan Rasulullah SAW dari kecil itu nggak pernah yang namanya ingusan, nggak pernah yang namanya belekan, nggak pernah Rasulullah itu wajahnya kotor, semuanya bersih Rasulullah SAW. Maka beberapa waktu yang lalu ada yang menyatakan Rasulullah hal-hal yang seperti sama dengan anak-anak pada umumnya. Ini wallahu a'lam, dapat referensi dari mana, atau dia menyamakan dengan manusia ataupun anak-anak pada umumnya di kampung-kampung. Tapi ketahuilah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu referensi pun menggambarkan Rasulullah baik penampilannya, baik tubuhnya, akhlak beliau seperti akhlak anak-anak pada umumnya. Mungkin kalau saya dulu ingusan, korengan mungkin, borokan iya kali, ya. Alhamdulillah nggak pernah juga ada mencongian. Tapi juga ya anak-anak yang congian, yang mencuri, naik pohon orang, ya, nyabutin singkong, nyabutin kacang, ya mungkin saya lakukan pernah begitu waktu kecil. Tapi Rasulullah SAW tumbuh dengan sifat-sifat yang mulia, penjagaan yang mulia, perlindungan yang mulia, dan semua anugerah-anugerah yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran baginda Nabi Muhammad SAW waktu kecil. Bahkan lebih menakjubkan lagi, fakana yasibu bil yomi sabada sholihi fi syahri. Masya Allah. Tumbuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, yasibu fi yomi, berkembangnya beliau dalam satu hari itu, ya, as-sholihi fi syahri, seperti anak-anak baik yang berusia 1 bulan. Coba kita bayangkan bagaimana ini, maksudnya bukan jasadnya 1 hari langsung seperti 1 bulan, bukan. Bagaimana setiap detik yang berlalu di hari-hari baginda Rasulullah itu nampak kedewasaan, nampak sifat-sifat yang melebihi daripada anak-anak yang sebelumnya atau anak-anak pada umumnya. Umpama anak yang usia 5 bulan baru bisa, ya, belok kiri belok kanan atau tengkurap dan sebagainya. Rasulullah tidak hanya sebatas tengkurap dan sebagainya, bahkan Rasulullah bisa bergerak pun, bahasa kita nih kayak guling-guling dan sebagainya. Atau juga ketika Rasulullah SAW digambarkan bagaimana pertumbuhan beliau itu 1 hari layaknya seperti 1 bulan anak pada umumnya. Kalau anak-anak umumnya umpama cengeng, Rasulullah sudah mulai tidak cengeng. Atau yang dikatakan kalau anak-anak umumnya suka yang namanya main kotor-kotoran, itu Rasulullah malah berpikir dan bertindak untuk apa bermain kotor-kotoran. Ini artinya apa? Sifat-sifat yang Rasulullah SAW gambarkan, kesempurnaan sifat beliau, ya. Wa yazharu alaihi fi shibahu min syarafil kamali wa yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi, ya. Adam wal akhbar. Nah, ini ada. Bahkan yasibu fi wa yazharu alaihi, tampaklah kepada beliau fisibahu min syarafi, dari ketampakan yang mulia, al-kamali yang sempurna, ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu, bahwa sejak kecil saja beliau itu sudah menjadi
pemimpin waladi Adam wal akfar, ya, dari seluruh keturunan Adam ataupun setelah dari keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Tadi saya katakan ya, Rasulullah orang yang bocah umumnya main kotor-kotoran, Rasulullah enggak. Kalau pada umumnya anak-anak yang main berantem, Rasulullah tidak. Yang pada umumnya anak-anak yang lain ya melakukan hal-hal yang buruk, Rasulullah tidak. Dijelaskan di sini sudah tampak dari baginda Nabi Muhammad SAW kemuliaan-kemuliaan yang sempurna yang dia miliki, yang bahkan beliau itu sudah menjadi seorang pemimpin sejak kecil di sini ya. Wa yashhadu lahu bi annahu sayyid. Seolah-olah itu dia sudah menjadi pemimpin sejak kecil. Kan kita ini kalau kecil apa? Kalau anak-anak pengennya apa? Pengennya ngatur kan? Kamu jadi bapak ya, kamu jadi ibu ya, ngatur tuh dia tuh. Ya. Sedangkan dia itu bingung, saya jadi apa ini? Gitu. Atau ketika kita main bola, wah, kita sebagai pelatih kayaknya tuh nyalahin teman-teman kita, kamu nendang begini, kamu menang di sana dan seterusnya. Nah, Rasulullah itu tampak sebagai seorang pemimpin dari golongan Bani Adam, ya, buat ataupun orang-orang sesudah dari beliau, menjadi contoh dari orang-orang sesudah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat kalau udah dari kecil itu sukanya ngatur atau memanage lah bahasa kerennya, maka tidak menjadi mustahil ketika dia besar menjadi pemimpin. Apakah pemimpin dalam rumah tangga, dalam artian seorang yang bijaksana, atau dalam lingkungan jadi RT atau RW, jadi tokoh pemuda, atau tokoh masyarakat, atau bahkan mungkin jadi presiden. Terlihat dari keseharian waktu kecil. Dan itu terbukti pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita yang mereka menjadi pemimpin dalam organisasi atau dan sebagainya, karena dari kecil terlihat bagaimana dia memanage orang di sekitarnya, ngatur ini, ngatur itu, atau menjadi pemimpin. Meskipun ya tidak selalu menjadi pemimpin organisasi, tapi dia bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau dari kecil terima nasib ya sudah, sampai gede gak terima nasib aja, nggak akan berubah hidupnya. Maunya dipimpin terus, maunya disuruh terus. Maka selalu saya katakan, ayo kita ini siap memimpin, siap juga dipimpin. Siap dipimpin apa? Ya kalau kita punya atasan, apa yang diperintahkan selama tidak mau keluar dari syariat agama kita, wajib patuh, wajib taat. Nah, kita juga harus siap memimpin. Ketika kita ada kesempatan untuk memimpin, lakukan dengan hal-hal yang memang dalam koridor pekerjaan kita, tugas kita, tanggung jawab kita, amanah kita. Memimpin pengajian, atur anak-anaknya, naungannya. Sehingga apa? Ketika dia itu menyadari bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pasti diminta pertanggungjawaban. Terhadap diri sendiri pun dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa engkau dikasih mata, tidak kau gunakan untuk membaca Quran, membaca dari hadis-hadis Rasulullah? Ketika kau dikasih tangan, kenapa kau tidak gunakan dalam hal-hal yang manfaat? Sedangkan engkau itu menjadi pemimpin dari tubuh kalian. Nah, ini diminta tanggung jawab. Nah, ini Rasulullah pun sudah tergambarkan, terlihat. Ya. Walam yazal wa anjumu su'udi talihah. Walam anzal, dan sungguh banyaklah turun wa anjamu bintang-bintang su'udi talihah, yang mereka itu turun untuk menggambarkan kebersamaan dengan Rasulullah. Ini ungkapan, artinya Rasulullah itu seperti hiasan di antara orang-orang yang ada di sekitar beliau, membuat indah setiap orang yang ada kelompok itu. Lalu ada Rasulullah akan terlihat indah. Gitu. Kan ada kita lagi main nih, datang teman kita tadi awalnya ketawa-ketawa, lalu datang teman kita yang kita nggak suka, apa yang terjadi? Langsung senyap, mungkin satu-satu pergi. Ini Rasulullah enggak, seolah-olah bintang turun di antara dari tempat-tempat yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hiasan di antara mereka. Ada Rasulullah, lalu kumpullah orang-orang yang merasa senang dengan hadir Rasulullah. Ada sekelompok orang, Rasulullah datang, mereka pun merasa senang ketika Rasulullah SAW datang. Wal kainatu li ahdihi hafizatun wa li amri ta'iyah. Nah, disinilah tampak wa kainatu li ahdihi, yang Rasulullah SAW itu ya menampakkan bahwa beliau itu adalah orang yang memegang teguh janji. Kainatu li ahdihi, memegang teguh dari janji, nggak khianat, dia amanah, setia kawan kalau bahasa kita, apa namanya, bestia, ya. Hafizatun li amrihi ta'ah, dan juga semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah diperintahkan kepada orang lain, maka orang lain itu taat pada Rasulullah. Nih pemimpin yang dicintai oleh orang-orang bawahnya, yang pertama dia itu jujur, amanah, berlaku adil. Lalu apa yang diperintahkan pun pasti bawahannya nurut, pasti bawahannya taat. Kenapa? Karena pedomannya tidak aku lakukan sesuatu kecuali aku lakukan terlebih dahulu. Pemimpin begitu. Maka pemimpin-pemimpin dalam sebuah organisasi atau lain sebagainya sebaiknya adalah mereka yang dari bawah. Dari bawah naik satu tingkat, dua tingkat, terus sampai puncak yang tertinggi. Kenapa? Karena dia tahu perjalanannya nanti. Bagaimana nasibnya bagian yang tukang ngerapihin terpal, bagaimana nasibnya ketika mereka yang suka masak umbul-umbul. Lalu bagaimana mereka rasanya ketika mereka itu ya menjadi bagian yang menyediakan makanan. Terus dia pernah merasakan itu. Maka apa? Ketika dia membuat satu keputusan kebijakan, pasti dia melihat dulu bagaimana nih. Gitu. Maka kadang-kadang saya kalau memberikan satu keputusan dan sebagainya, saya pelajari dulu tuh. Siapa nih yang di bawahan saya? Apa yang biasa mereka minta? Apa yang biasa mereka lakukan? Dan seterusnya, baru ada kebijakan. Tentu kalau ketika ada 10 orang, tak semua 10 orang itu puas. Pasti ada satu atau dua yang tidak puas. Tapi apa? Berusaha mayoritas mereka merasa puas. Nanti yang dua yang tidak puas akan mengikuti yang mayoritas yang 8 yang lain merasa puas. Nah begitu. Ya, nah ini Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Faman naqasa wa man naqasa an maridin illa syafahullah. Faman nafasa, dan apa yang kalau dia itu rasakan ala maridin, satu rasa yang sakit, illa syafahullah, ya dia hanya minta pertolongan kepada Allah untuk kesembuhan. Jadi satu ketika Rasulullah SAW ini dalam kitab Asy-Syifa, Rasulullah ada diuji ya, kambingnya ini mampu, lalu nendang dari kakinya Rasulullah. Kalau bahasa kita kalau tendang kambing itu gimana? Biul itu. Ya. Kambing gitu, bukan sapi. Kalau sapi bisa patah gitu. Ya. Biul. Lalu Rasulullah SAW pun merasa sakit seperti kita yang merasa sakit manusia umum. Lalu Rasulullah pun berdoa kepada Allah, lalu dibukakan lidahnya, diusap kembali sempurna lagi, tidak ada rasa sakit dan tidak ada bekas dari biru yang tendangan kambing tadi. Tapi apa yang terjadi dari kambingnya? Kambing itu datang kepada Rasulullah. Kalau bahasa kita itu Rasulullah itu sudah paham dengan kambing. Sampai kambing itu meneteskan air mata seolah-olah merasa menyesal, menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kambing, binatang nggak punya akal, menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah. Bagaimana orang-orang kafir yang mereka memang sudah ditutup mata hatinya, ditutup mereka hati, sehingga tidak ada penyesalan menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hewan saja itu masih menyesal menyakiti Rasulullah SAW. Wala tawajjaha fi ghaisi illa wa anjalahu maulah.
Di sini katakan juga, kalaupun Rasulullah SAW itu ya tawajjah fil ghaisin, dia bermunajat pada Allah untuk minta yang namanya turun hujan, illa wa anzalahu maula. Sudah Allah langsung berikan turun hujan. Ini Rasulullah. Ini masih kecil ya. Ini masih kecil. Kita belum bicara Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Maka diriwayatkan dalam kitab apa tuh? Berjanji ya. Yang Rasulullah SAW itu, kalau bahasa kita lagi kalau bahasa kita ini kata Don lagi gabut Rasulullah. Ya. Apa? Dimainin tuh bulan kiri kanan kiri. Kalau bulan telunjuknya tunjuk bulan belok kiri ke kiri ke kanan. Masya Allah. Kita bisa nggak main gitu ya? Ada balon kita gini, ayo kiri itu balon diem aja. Ini bulan. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW ya menampakkan dengan tangannya seolah-olah membelah bulan. Lalu bulan terbelah. Lalu geger kan? Orang kafir pada ketika itu apa yang terjadi di bulan tiba-tiba terbelah. Lalu Rasulullah pun balik lagi seperti semula. Nah maka ada satu penelitian dari astronom Australia Rusia atau apa ya mengatakan ini gambaran bulan memang benar pernah terbelah dua. Jadi ada bekasnya tuh. Ya. Jadi kalau bola dibelah dua di lem lagi kan ada bekasnya tuh. Nah ini ilmuwan itu mengatakan ini sepertinya bulan ini memang pernah terbelah dua. Berarti hadis-hadis Rasulullah menggambarkan Rasulullah itu pernah membelah bulan benar-benar terjadi. Nah, ini masih kecil, ya, belum jadi seorang nabi dan rasul. Insyaallah. Ya. Doa minta turun hujan, turun hujan. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW itu dalam perjalanan kemana tuh? Satu tempat, di situ awan matahari sedang terik-teriknya. Lalu Allah kirimkan awan hitam tepat berada di belakang Rasulullah yang menghalangi dari cahayanya matahari. Jadi teduh. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya, turunkan hujan untuk diriku dan sahabatku. Jadi hujan ngikutin itu. Ya, bahasa kita ini sini dong hujan, sebelah sana enggak. Supaya apa? Dalam perjalanan Rasulullah terasa adem, tidak panas. Dan serasa cukup, itu Rasulullah cukup ya Allah, ya berikan kecerahan agar kami pun tidak merasa kedinginan. Matahari menyinari lagi, pakaian yang basah berangsur-angsur menjadi kering. Kita bisa pakai gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Hatta balagha min umri asyuddah, maka sampailah dari umur beliau dengan kesempurnaan beliau mencapai asyuddah itu dewasa. Wa madat lahu fi sinnin sababi wal uhulati muddah. Disinilah sampai pada Rasulullah SAW setiap tahun dari seorang pemuda yang menjadi tumbuh mencapai dewasa. Fa'aja'athu hadratul li'alihatu bima syarafathu bihi wahdah. Fa'aja'athu hadrah, dan sampailah kepada beliau ya apa yang menjadi kemuliaannya li'alihiyatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bima syarafathu sebagai kesempurnaan ataupun kemuliaan baginya wahdah yang tidak tampak dari orang lain seorang pun. Fa nazala alaihi ruhul amin, maka diturunkanlah, diutuslah kalau bahasa kita ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW ruhul amin, seorang malaikat. Ruhul amin ini nama lain daripada malaikat Jibril alaihi salam. Bil busyra min rabbil alamin, membawa kabar gembira dari Allah Tuhan semesta alam. Fatala alaihi lisan dzikri hakim ya syahidah, dan juga di sini katakan sampailah kepada lisannya baginda Nabi Muhammad SAW untuk membacakan dari firman Allah yang mulia al-hakim. Wa innaka
la tulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Ya, sesungguhnya kepadamu telah diberikan Al-Quran dari hadrat Allah bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi sampailah tuh ya, umur yang dewasa itu umur 40 tahun. Jadi sahabat, umur itu terbagi menjadi 4, 0 sampai 20 tahun. Itu waktu untuk kita belajar. Jangan digunakan untuk kerja, jangan digunakan untuk apapun, kecuali semuanya waktu itu untuk belajar. Belajar di sekolah, belajar di pengajian, pokoknya semua itu umur 0 sampai 20 tahun belajar. Maka Abu ya ketika itu, masa-masa muda seperti itu, umur 0 sampai 20 tahun, nggak ada yang dilakukan kecuali belajar. Pagi sekolah dinia, ya menjelang siang sekolah madrasah ibtidaiyah, ba'da zuhur itu Abu ya ke pesantren Darussalam, maghrib ngaji lagi, terus sampai ketika lulus pesantren pun Abu ya ngaji lagi di Al-Amal Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Sabab Al-Aqab, ya Sayyidul Walid, itu setiap hari Sabtu pada asar. Jadi berangkat tuh habis zuhur sampai di Tebet, jalan kaki ke rumah beliau menjelang asar, mandi. Nah, habis mandi ke dapur. Jadi Abu memang kenal dengan keluarga Tuhan. Jadi makan gitu, ya, makan ngopi di situ, bawa di situ pagi. Nah setelah selesai azan asar dan wudhu, lalu kita kembali sholat jamaah di rumah pagi. Selesai sholat baca widu latif, nah baca tawasulan, nanti habis balik keluar kita jam 4:15 baru kita ngaji sampai jam 5. Jam 5 selesai nggak pulang, ada makanan kecil, makan lagi kalau dia. Pokoknya kalau Sabtu itu bahagia deh, makan terus 2 kali sampai setengah 6. Nah setengah 6 baru pulang. Abunya nggak pulang, kemana? Ke musola itu dari Kiai Haji Marzuki. Nah disitulah Abunya belajar tuh, ada berimsan, beriminan, Irsyadul Anam, ya, terus kita yang lain di situ. Pada maghrib sampai isya jadi maghribi. Nah setelah isya Abunya nggak pulang, ngaji lagi, pindah kemana? Kami Umar Bukituri. Di situ baru Abu baca Safinah Najah atau dari kitab Al-Adillatul Islamiyah. Di situ beliau belajar. Baru pulang jam 9 naik kereta. Jadi malam minggu pun belajar. Maka beliau prinsipnya teman main Buya ngaji, teman nongkrong Abuya ngaji, teman jalan-jalan Abuya ngaji, teman pacaran Abuya ngaji, teman senang-senang Abuya ngaji. Yang pada nantinya ya prinsip Abuya adalah ya, kita akan menjadi orang yang bekerja cerdas, bukan bekerja keras.